Selamat malam, Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Salam sehat selalu. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik Facebook, yaitu Kota Ketik. Pada kesempatan yang baik ini, saya mencoba untuk live terkait dengan permasalahan yang ada di Pasar Baru Atambua, yang 2 hari yang lalu yang saya lihat sudah viral di medsos, khususnya di TikTok, bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini oleh Damkar yang mengusir masyarakat menggunakan air. Ini sesuatu terobosan yang luar biasa. Tapi sebelum itu saya mau mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas kepergian Ibu Mary, ibunda daripada adik Julius Suparji atau Embet biasa dipanggil. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, dan kita doakan bersama agar mama tercinta mendapat tempat yang layak di Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, kejadian yang terjadi di Pasar Baru, saya tidak melihat apakah ini solusi yang terbaik yang dilakukan pemerintah untuk menertibkan pasar tersebut. Kepada siapa masyarakat ini mengadu? Itu masyarakat kecil yang menggais rezeki di bawah terik sinar matahari untuk menjajakan jualan mereka. Yang saya tidak habis pikir, apakah itu penyelesaian kepada masyarakat kecil sehingga disemprotkan air dalam tekanan yang besar, sehingga ada ibu-ibu yang berjualan, ada ibu-ibu hamil yang lari terbirit-birit, ada mama-mama yang punya riwayat penyakit jantung, sampai sekarang ada yang sakit, ada anak bayi yang terkena air. Di mana nurani sebenarnya? Yang patut dipertanyakan. Sebenarnya siapa yang memberikan perintah tersebut? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Itu lahan kosong, lahan milik pemerintah, tapi sampai hari ini tidak tahu itu fungsinya untuk apa itu lahan tersebut. Kok tiba-tiba masyarakat berjualan di situ, masyarakat disuruh pergi? Apakah ini penyelesaian sebuah permasalahan? Kalau memang masyarakat disuruh pergi, tidak usah tarik retribusi. Masa dari perindak ambil retribusi tiap hari harus bayar? Bahkan diduga bayarnya sampai 8.000. Bayar juga yang ada di dalam, yang lapak-lapak kosong. Terus di sisi lain pemerintah juga suruh untuk pindah ke dalam dengan cara menyemprotkan air seperti ini. Ini bukan cara penyelesaian sebuah permasalahan. Sebenarnya ini atas perintahnya siapa? Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, pencinta grup politik Kota Ketik, kasihan itu masyarakat kita, masyarakat kecil. Masyarakat yang tidak pernah meminta belas kasihan, biar tiap hari diberikan uang, tidak. Masyarakat yang menjualkan barang dagangan mereka, karena mereka tahu bahwa ini tanah milik pemerintah dan tanah itu kosong. Dan mereka menjajakan jualan mereka di situ. Dan mereka menjajakan jualan mereka tidak gratis, karena masih ditarik retribusi yang tiap hari ditagih oleh Dinas Perindak Kabupaten Belu. Apa ini yang sebenarnya terjadi di kabupaten ini? Kemana masyarakat kecil ini akan bisa menyuarakan hak-hak mereka ini? Kalau mau tertibkan, tertibkan dulu itu mobil-mobil yang parkir sembarangan dalam pasar itu. Yang mau kiri kanan parkir semua itu ditertibkan. Supaya alur lalu lintas itu berjalan dengan baik. Di mana saya tanya, di mana nurani Bapak Ibu pemangku kekuasaan di daerah ini? Bagaimana itu anak kecil yang kena semprotan air itu? Sampai hari ini saya dengar masih sampai terkena batuk dan pilek. Di mana tanggung jawab kalian?
Ini bukan menggugurkan sebuah demonstrasi anarkis yang besar-besaran, terus menyemprotkan air seperti begitu. Ini masyarakat kecil yang menjajakan barang dagangan mereka. Yang ayam belum turun dari pohon, mereka sudah ada di pasar untuk menjajakan hasil jualan mereka. Mereka diperlakukan tidak manusiawi seperti itu. Disemprot dengan air dengan kekuatan yang begitu besar. Sehingga mengenai beberapa masyarakat. Yang saya sayangkan anak di bawah umur menjadi korban. Sehingga ada ketidakpuasan masyarakat itu. Sehingga menjadi sebuah penyerangan terhadap mobil tersebut. Miris dengar lihat kabupaten hari ini. Di sisi lain kalian menertibkan, di sisi lain dinas perindak menarik retribusi. Luar biasa kabupaten ini. Inilah kenapa hari ini saya coba untuk live. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena yang menjadi korban di dalam aksi tersebut ada anak kecil, anak bayi yang 1 tahun. Yang hari ini saya dengar kabar sakit, pilek, bahkan batuk. Bahkan mereka sudah lari pun juga masih ikut disemprot. Mereka ini bukan teroris, mereka ini bukan anarkis. Mereka ini masyarakat biasa yang menjajakan hasil jualan mereka di bawah terik sinar matahari. Ditarik retribusi pun mereka bayar. Karena mereka jualan di luar, maka mereka ditarik 8.000. Luar biasa pemerintahan ini. Di sisi lain Pak mereka masih tarik retribusi. Di sisi lain Pak orang menyuruh mereka pergi. Ini sedang mana yang benar ini aturan ini? Maka patut disayangkan ini kinerja seperti begini. Bangunlah pendekatan kepada masyarakat. Dengarlah keluhan mereka. Ambillah solusi. Kenapa saya katakan begitu? Saya ambil contoh di Pasar Halulik. Yang dulu semeraut, jalannya tidak seperti begini. Yang orang mau melewati, melintas saja sangat. Hari ini apa? Semuanya puas. Baik yang melintasi maupun yang menjajakan jualan mereka. Dengarlah keluhan mereka. Apa maunya mereka. Dengar dan ambil kebijakan yang tidak merugikan siapapun. Apakah langkah-langkah ini sudah diambil oleh pemerintah daerah? Kasihan. Kepada siapa masyarakat kecil ini akan mengadu? Kepada siapa mereka bersandar? Saya sampaikan, mereka tidak minta. Mereka diberikan gaji tiap bulan. Tidak, mereka tidak minta. Walaupun JPS sampai hari ini pun tidak dicairkan. Mereka tidak minta. Mereka hanya minta bagaimana mereka bisa menjajakan jualan mereka. Karena mereka tahu bahwa ini tanah pemerintah dan tanah ini sampai hari ini kan tidak digunakan untuk hal yang lain. Maka mereka gunakan ini sebagai tempat mereka menjajakan jualan mereka. Kalau sampai mereka diusir dengan cara seperti begitu, pertanyaan saya, itu mau digunakan untuk apa lahan tersebut? Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, kenapa kalau mengusir mereka, kenapa masih tarik lagi retribusi kepada mereka? Maka ini saya pribadi tidak habis pikir ini. Ini solusi seperti apa ini? Kasihan. Coba Bapak Ibu mereka rasakan apa yang ketika akibat daripada hal semacam itu yang dilakukan. Mengakibatkan ada seorang anak balita sampai hari ini sakit. Terus adakah tanggung jawab? Kan tidak sampai hari ini.
Ada ibu-ibu yang hamil, lari berhamburan. Jangan pernah membuat masyarakat itu menjadi hilang kepercayaan terhadap kita. Berikanlah solusi yang terbaik. Kenapa saya katakan begitu? Dengarlah keluhan masyarakat itu. Apa maunya masyarakat pedagang di situ? Solusi seperti apa? Dicarikan. Sehingga solusi itu bisa menguntungkan semua pihak. Kenapa saya bilang begitu? Contoh pasar tradisional ada Halulik. Dulu kayak apa? Orang mau lewat saya setengah mati. Bahkan ambulans yang bawa orang sakit punya susah untuk melewati. Tapi hari ini, saya tidak perlu sebut siapa yang membuat solusi begitu. Nanti bilang begini-begini. Maka saya sampaikan melalui live ini. Dengarlah keluhan masyarakat itu. Duduklah bersama mereka. Dengarlah apa mau mereka. Terus solusi dari pemerintah seperti apa. Maka akan ketemu jalan keluar yang terbaik. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu yang saya banggakan dan saya cintai. Kekuasaan dia hanya bersifat sementara. Kalau masyarakat masih suka kita, pasti kita akan dipilih kembali. Kalau masih tidak suka kita, percuma. Pasti kita akan kembali lagi pada masyarakat. Saya tidak tahu kalau kita ketika kita sudah tidak terpilih kembali, apakah kita masih tinggal di sini atau tidak. Kalau kita tinggal di sini ya sudahlah. Mau dibilang apa lagi? Yang sudah terjadi seperti itu. Tapi kita yang berada di sini, yang nanti kembali menjadi masyarakat biasa, berbaik-baiklah dengan masyarakat. Dengarlah keluhan mereka. Sehingga apabila kita mengambil sebuah kebijakan, sama-sama menguntungkan. Tidak ada yang dirugikan. Itu baru menjadi solusi yang terbaik. Bukan kita rapat ambil ini, kita bahas ambil JPS sudah ditentukan oleh pemerintah, sudah ditentukan oleh DPR, sudah diketuk palu untuk berikan hak para masyarakat yang jaring penghasilan menjadi korban daripada COVID. Sampai hari ini kan kita tidak pernah tahu itu uang sudah lari kemana. Terus kayak masyarakat, ada pernah kami pergi rese, lempar-lempar sayur di gedung DPR? Kan tidak. Tapi masalah JPS ini akan saya bahas kembali. Tapi hari ini saya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat yang menjajakan jualan mereka di pasar. Ya. Ini patut dikritisi. Karena akibat daripada aksi seperti begitu yang mengakibatkan anak di bawah umur pun menjadi korban. Artinya kena mengenai air. Sehingga hari ini anak itu terus sakit. Ada seorang ibu yang sudah lanjut usia. Sampai hari ini pun sakit. Belum yang lain. Terus di mana nurani kita? Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Dari sudut Kota Belu, saya Vicky Nak mengangkat live saya. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.